Bagaimana rasanya ketika masuk ke sebuah ruangan dan menyadari seseorang telah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi? Semua terlihat masih di tempatnya, tapi rasanya tidak lagi sama. Keheningan ini tidak memaksa untuk diperhatikan. Ia tiba-tiba terasa, kenangan yang muncul begitu saja. Ia menetap di kursi yang dulu selalu terisi, di sisi tempat tidur yang kini tak lagi berpenghuni, dan pada cangkir kopi yang pernah digunakan setiap pagi. Sekilas, semuanya terlihat sama. Namun ketika dirasakan, ada sesuatu yang berubah. Waktu terus berjalan, tetapi ruangan itu tidak pernah benar-benar terasa kosong. Seolah sebagian dari mereka masih tertinggal di sana. Bukan dalam bentuk kasat mata, melainkan dalam sesuatu yang masih bisa dirasakan. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang kisah para dewa, sains, atau tentang alam semesta. Hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dekat, sesuatu yang hampir semua manusia pernah rasakan, yaitu duka. Orang yang mempelajari pengetahuan tentang Sankhya menyadari kenyataan bahwa dia bukanlah suatu tubuh, tapi suatu jiwa belaka. Bahwa kebahagiaan dan yang dialami tubuhnya hanyalah sampai pada kematian. Dan karena itu tidak nyata, tetapi hanya sebuah ilusi. Baginya, menjadi seorang karma yoga menjadi lebih mudah. Di dunia modern, kita sering didorong untuk segera pulih. Kita dipaksa untuk menjadi kuat, tidak larut dalam duka, seolah duka adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Namun para bijak dalam tradisi Weda tidak pernah melihatnya seperti itu. Mereka tidak pernah terburu-buru dalam menghadapi duka, dan mereka tidak pernah memaksa hati untuk segera melepaskannya. Karena mereka memahami bahwa ketika sebuah kursi menjadi kosong, itu tidak berarti kehadiran seseorang benar-benar berakhir. Yang hilang hanyalah apa yang bisa dilihat, bukan apa yang pernah ada. Jika kita lihat Bhagavad Gita, banyak orang mengira kitab ini dimulai dengan kebijaksanaan yang tenang, padahal ia dimulai dengan sebuah kehancuran mental. Di tengah medan perang, Arjuna berdiri dalam dilema. Tangannya gemetar hebat, tenggorokannya kering, dan busur Gandiwa yang selama ini menjadi bagian dari dirinya terjatuh dari genggamannya. Arjuna belum kehilangan siapapun, tapi di dalam dirinya, ia sudah merasakan kehilangan itu. Ia sedang berduka, bahkan sebelum semuanya terjadi. Dalam momen seperti itu, Krishna tidak mengatakan, "Jadilah kuat." Ia tidak meminta Arjuna untuk menahan air matanya. Sebaliknya, ia mengungkapkan sesuatu yang sulit diterima oleh hati yang sedang hancur. Ia berkata, "Wasamsi jernani." Seperti seseorang yang menanggalkan pakaian lama yang telah usang, lalu mengenakan yang baru. Begitu pula jiwa yang menanggalkan tubuh dan melanjutkan perjalanannya. Iya, Partha. Aku adalah yang Maha Kuasa. Sebenarnya sama seperti dirimu. Tapi kau tidak tercerahkan tentang hal itu. Tidak seperti diriku.
Ada kisah lain dari tradisi Vedanta tentang seorang ibu bernama Kisa Gotami. Ketika putra tunggalnya meninggal, ia menggendong jasad kecil itu dari rumah ke rumah, memohon obat bukan untuk meredakan perihnya, tapi untuk menghidupkan kembali sang anak. Buddha yang tahu bahwa logika tidak akan menyembuhkan luka hati, memberinya syarat, carilah segenggam biji sawi dari rumah yang belum pernah mengalami kematian. Kisa Gotami pun pergi. Di rumah pertama dia mendapatkan jawaban, bawalah biji sawi ini, tapi ayahku wafat tahun lalu. Di rumah kedua dia mendapat jawaban serupa, saudariku telah pergi saat musim semi. Di rumah ketiga dia mendengar, putraku baru saja tiada. Saat ia kembali dengan tangan kosong, perlawanan batinnya pun runtuh. Ia menyadari bahwa dukanya bukanlah sebuah hukuman, melainkan hukum keniscayaan karena telah mencintai seseorang terlalu mendalam. Ia tidak sendirian, ia sedang melangkah masuk ke dalam sungai yang telah diseberangi oleh setiap hati manusia. Dalam tradisi Hindu, duka tidak pernah dibiarkan tanpa arah. Ada sebuah masa di mana 12 hari berkabung. Namun ini bukan sekadar ritual, ini adalah ruang bagi mereka yang ditinggalkan. Ruang untuk menangis tanpa ditahan, ruang untuk mengenang, ruang untuk diam, tanpa harus berpura-pura baik-baik saja. Selama 12 hari ini, seseorang tidak diminta untuk sembuh. Ia hanya diminta untuk jujur pada perasaannya. Ia cukup panjang untuk membuat kita benar-benar merasakan kehilangan itu, namun tidak terlalu panjang hingga duka menjadi satu-satunya identitas diri. Dalam ajaran suci, fase ini dikenal sebagai preta kriya, sebuah keadaan di mana jiwa tidak hilang tetapi sedang berada dalam perjalanan. Dan di titik inilah hati mulai belajar sesuatu yang paling sulit tentang dua bentuk cinta. Cinta yang menggenggam dan cinta yang memberkati, cinta yang mampu berkata, "Aku mengizinkanmu pergi," karena pada akhirnya menggenggam terlalu erat tidak akan menghentikan perpisahan. Ia hanya akan membuat perjalanan itu terasa lebih berat. Dalam ajaran suci, ada satu prinsip yang sederhana, tapi sangat dalam. Ajo nitya shashwato yam purano. Jiwa tidak pernah dilahirkan, jiwa tidak pernah mati, ia selalu ada. Jika itu benar, maka yang kita cintai bukan sekadar tubuh, bukan sekadar bentuk yang bisa kita lihat. Yang kita cintai adalah kesadaran. Dan jika kesadaran itu tidak pernah benar-benar berakhir, maka cinta juga tidak berakhir. Mungkin kita tidak lagi bertemu dalam cara yang sama, mungkin tidak di tempat yang sama, tidak dengan wajah yang sama. Namun jika jiwa terus berjalan, maka bukan tidak mungkin kita akan bertemu lagi dalam cerita dan pakaian yang berbeda. Dan benang yang menghubungkan itu tidak pernah benar-benar putus. Bagi kamu yang hari ini sedang belajar hidup dengan satu kursi kosong itu, ingatlah ini. Duka yang kamu rasakan bukanlah kelemahan. Itu adalah bukti yang nyata bahwa sesuatu yang sakral pernah hadir dalam hidupmu. Sesuatu yang begitu berarti hingga kepergiannya meninggalkan jejak. Jika Anda berkenan, sebutkan nama mereka di sini. Biarkan nama itu tetap hidup. Biarkan kenangan itu tetap mengalir. Karena selama mereka diingat, cinta itu tidak pernah benar-benar pergi.
Kami tim Swastika Channel mengucapkan salam hangat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di video yang lain.